Misalnya. Wow. Iya, 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 iya. Ini apa tuh namanya? Aku waktu baca WA-nya Kak Widya itu hiperbol banget gitu ya, merasa tersanjung banget gitu. Aku sama Teh Feby. Oke, Ya Kak karena Widya. selama ini Ya? bener gitu. Pas pas Feby ngasih nomornya Mas Hendra, lah selama ini berarti aku kontakan sama Mas Hendra. Aku nge-save-nya cuma ngaji Rosoto gitu kan. Pernah ikut kelas-kelas Pak Faiz, pernah Mhm. ikut kelasnya Oke gitu. Aduh, tentang Teh Feby mah udah nggak tahu lagi lah cerita cerita tentang Teteh itu momenku sama Allah aja. Mas Hendra juga begitu dengan Mas Hendra, ketemu orang-orang yang sebenarnya aku tuh cengeng tapi udah enggak sekarang karena udah diisi Mhm. energi oleh Teteh, Masya Allah. Jadi bener-bener aku dan Ilwan itu sama-sama di batch yang sama masuk. Aku bilang dia koordinator yang laki-laki Superman, aku Supergirl. Aku bilang ini data kamu ini ya, kamu yang Superman, aku Supergirl. Iya oke gitu. Padahal aku nggak berani ngechat Teh Feby juga selain cuman data teman-teman yang kesusahan seperti penyakit Mhm. atau apa gitu. Teh boleh nggak diprioritasin yang ini? Ada yang 15 menit sekali itu pipis. Pokoknya eh aku awalnya punya keinginan, tapi ketika aku mengurusi orang banyak kok keinginan banyak banget. Aku bilang Teteh, Teh Widya baru ngurusin nulisin rekap data 15 orang kok pusing ya Teh. Jadi Widya jadi udah nggak ada keinginan lagi deh Teh. Kok semua berharapnya ke TVD, tapi ternyata rupanya Allah itu apa ya? Ini aja mendadak banget nih Teteh ngirim link Zoom-nya, Masya Allah. Jadi Widya nggak bisa ekspresiin semua. Pokoknya intinya Teh Feby itu luar biasa. Di hari kelima tiba-tiba Zoom Widya gitu, which is dia ribuan yang ngantri untuk di Zoom gitu kan. Kirain mau ngasih apa, Teteh? Cuman bilang, sini aku kasih kasih tips. Ya bentar Teh, nggak taunya aku mau bantu dia mencapai goalsnya. Ya udah nangis bombay di situ, Masya Allah. Bener setelah itu Zoom, besokannya aku langsung dapat project yang nilainya itu buat Ramadan itu 9 miliar, Masya Allah. Oh, Iya. wow. Terus udah gitu satu lagi, pertama projectnya yang kecil dulu. Aku kok Ah. tiba-tiba dapat project gitu. Terus tapi kok biasa aja ya rasanya gitu. Dapat yang manajerku juga bilang, Mbak kita menang gitu kan. Brandnya nggak bisa aku sebut lah. Mbak kita menang ini tender. Oh oke gitu. Tapi aku biasa aja. Aku malah lebih nangisnya tuh ingat kebaikan Teh Feby. Aku lebih kepada setiap Teh Feby. Telepon tiba-tiba kalau aku lagi nangis tiba-tiba dia telepon aja gitu. Lo lo layar, lo gimana sih Wit gitu kan. Kadang-kadang kayak Masya Allah gitu. Mas Hendra juga tiba-tiba balas di hari itu hari lengkap banget buat aku. Subuh-subuh Mas Hendra kirim voice note, Teh Feby kirimin link Zoom. Aku bilang ya Allah engkau hadirkan orang-orang yang ya itu engkau ya Allah. Bukankah kemanapun kita lihat itu adalah dia gitu. Sebelum ketemu Teh Feby aku uh, apa namanya aku punya perusahaan dan luar biasa gitu, punya klien yang luar biasa. Aku cuma nontonin channel Ngaji Rasul aja. Tiap saat, Mas, tiap saat. Bahkan Oh, nanti aku makasih, bakal Mbak. kasih tahu potongan video-video semua aku gabungin jadi satu. Misalnya figur Masoni yang bagus di bagian yang kesadaran. Nanti Hmm. nyambung bisa sampai 1 jam sendiri. Aku Hmm. pilihin yang menurutku dari Masoni, dari mulai apa namanya Bimo, dari mulai apa lagi tuh, siapa lagi tuh siapa Abu Marlo ya, Abu Marlo semua semua itu TVB belum muncul. TVB Hmm. belum Hmm. muncul. Aku gabungin semua, aku belajar, aku tulis. Oh iya, kesadaran di saat ini dan saat ini. Udah, aku bilang ya udah aku pelajarin. Ya aku penasaran banget lihat muka Mas Hendra. Kok aku begini? Kok suara Mas Hendra ini familiar ya di kupingku? Kayaknya nanti aku bakal bisa ketemu kali ya gitu. Cuman gitu doang gitu. Nah itu pas Teh Feby muncul, kok kayaknya aku nggak asing sih. Ini kayak teman aku di mana ya gitu. Aku mikirnya gitu. Hmm. Jangan-jangan Hmm. aku pernah punya teman SMA, terus mirip dia tuh gimana sih gitu. Aku nontonin, iya Masya Allah. Pas collapse tuh berdua, Mas Hendra sama Teh Feby, kerasa banget gitu vibes-nya gitu kan. Hmm. Hmm. Ya Allah ini berdua kok cocok banget ya gitu. Kok kayak deket banget di hati aku gitu. Gak taunya
wow gitu. Aku ngerasain yang aku nggak bisa secengeng waktu kita berdua ya teh. Tiba-tiba aja teteh minta alamat, kirimin aku buku Gesel Gesel Michael Roach. Masya Allah teteh, I love you so much. Bener-bener kalau aku bilang aku nggak mau, aku tahu setiap aku ngomong apa kosong. Tahu jawabnya kosong. Tahu nggak Mas? Ada yang lebih di aku baru ketemu jawaban dari kosong ini adalah pertama aku nggak paham apa sih kosong ini gitu. Terus aku mikir kan, kenapa sih Teteh selalu bilang, aku ulang-ulang materinya Teteh. Kenapa ya Teteh selalu bilang yang menghubungkan kita dengan semesta itu adalah udara. Terus kita ini percikan cahayanya. Aku coba-coba mikir-mikir lagi, kosong itu berarti luas yang nggak ada ujungnya, yang nggak ada batasnya. Terus aku coba nyadari nafas, aku ingat banget keajaiban aku datang itu ketika aku betul-betul menyadari nafas. Aku waktu itu invoicingku ditahan sampai 3 bulan, sampai hari ini for your info teh. It's okay, singal semesta as you told me before. Terus aku bilang, aku udah I don't know what to do dan seriously aku nggak pernah ganggu teteh nanya tentang masalah aku. Teh Widya harus gimana gini, nggak pernah. Yang ada tentang orang yang aku bantu. Terus aku cuman bingung mau apa. Aku sudah pelajarin semua dari ngaji Roso, aku sudah pelajarin, aku tinggal praktek. Akhirnya aku ingat banget keajaiban yang datang itu adalah ketika aku hanya hening, aku hanya mengamati nafasku, aku duduk. Aku nggak tahu sampai berapa lama, pas dilihat, oh aku udah 2 jam. Setelah itu Teteh ngirim link Zoom, setelah itu dapat project, setelah itu hidupku berubah, sangat indah hingga hari ini. Jadi aku cuman mau bilang sama teman-teman, aku baru gini, oh ketika kosong itu adalah definisinya adalah ketika kita menghirup energi semesta yang tanpa batas itu masuk ke dalam tubuh kita. Teteh selalu bilang awan hitam, melebur. Setelah itu kita akan kosong. Kosong nih gimana? Oh iya, berarti kita bening, transparan, lama-lama kita hilang dan kita menyatu dengan semesta itu. Dan kita ini sejatinya kosong. Bahkan Teh Feby bilang, Feby adalah Widya, Widya adalah Feby, bukannya kita satu. Oh iya. Terus semua itu hanya Allah. Terus di sini aku nggak ada sama sekali di schedulein Teteh untuk hari ini ya, tiba-tiba mendadak, yuhu katanya ngirim link Zoom gitu kan. Bener-bener Teteh, Masya Allah, I love you so much, my Teteh ini emang bener-bener, tapi bener-bener ya teman-teman yang nonton ini, aku cuman mau bilang, ya banyak banget di luar sana figur yang memang mengajarkan tentang kesadaran, memang bahkan sampai apa ya, aku udah nggak sempet ngeliat lagi ngaji rosok semenjak ada Teh Feby, mohon maaf Mas Hendra, karena aku bener-bener kayak Waduh. fokus ke Teh Feby banget, tapi aku malah lebih mempelajari mempelajari video ngaji Rosa yang aku save di file aku dan aku tuh gini ngedengerin narasumber tapi yang nanya ini kok yang nanya juga ini sih orangnya gitu kan pintar gitu kan terus dia juga kayak ngulik-ngulik terus what happened in his life ya gitu before aku aku pernah nanya ke teteh pokoknya teteh hutang sama aku untuk menceritakan segalanya sama Widya semuanya sebelum mencapai enlightenment gitu dan aku lebih penasaran ke situ Mas aku lebih penasaran kepada Teh Feby, Mas Hendra, Bu Nur Aini, Bang Ilwan, semua siapapun. Karena bagiku itu orang yang hebat itu yang seperti itu. Dia selalu berprasangka baik di atas rata-rata sama Allah. Keren banget, Mas Hendra. Thank you so much. Oke, oke. Mas, benar-benar Teh Aduh. Feby, thank you so much. I love you so much. Oke, thank you. I love you too. Mbak Widya, aku pengen ngucapin selamat ke Mbak Widya, Bu Nur Aini, Mas Ilwan, Mbak Norita, karena menurutku sampai kemudian diundang oleh TVB itu, aku aku merasa itu kebahagiaan yang luar biasa sih, itu anugerah yang luar biasa. Jadi tidak semua teman-teman mendapatkan privilege ini bisa kontak-kontak langsung gitu ya, secara intens. Meskipun siapapun yang ikut kelas Badan Revolution mau kontak TVB kapanpun juga TVB tidak ada masalah. Beliau sangat kontaktable gitu ya, kontaknable. Jadi orangnya bener-bener baik gitu ya. Dan apa yang disampaikan Kakak Widya tadi bener-bener menyentuh sekali gitu. eh Pokoknya top lah ya. Respon sedikit dong, Teh.
Teh Feby, apa yang dialami oleh Mbak Widya? Iya, Widya sebenarnya udah luar biasa secara jam terbang, Mas Hendra. Udah sangat luar biasa. Sorry ya Widya, cerita sedikit nggak apa-apa ya. Hanya sisi emosi masih sedikit melekat gitu. Aku hanya mengingatkan dia ketika dia agak sedikit mellow, misalnya. Aku hanya mengingatkan dia, Widya, who are you? Kamu siapa? Bukankah kamu ruang kelimpahan? Kalau ruang kelimpahan dan ruang kesadaran kan nggak sensitif banget gitu. Aku mengingatkan dia untuk tegar dan menjadi ruang di mana kebahagiaan muncul dan tenggelam, kesedihan muncul dan tenggelam, dan tidak melekat terhadap itu gitu. Nah, itu yang aku salut sih dari Widya. Proses belajarnya cepat. Makanya manifest tentang proyeknya juga cepat, Mas Hendra. Kenapa aku intuisiku mau mengajak dia ke sini? Karena dia bertumbuh dengan cepat. Kenapa bertumbuh dengan cepat? Karena dia terbuka banget hatinya, waktunya untuk menolong banyak teman-teman, Mas. Apa yang disampaikan Teh Feby, kita untuk senantiasa menolong, peduli, menyediakan waktu buat teman-teman, itu ternyata energinya tidak hilang, Teh. Kalau dari pengalaman Enggak. pribadi aku gitu ya, energi itu Iya, ternyata tersimpan ketika pada iya. saat dibutuhkan, itu kemudian Mm-mm. apa-apa yang kita inginkan tuh menjadi lebih mudah untuk datang gitu. Itu kalau pengalamanku secara Iya. pribadi gitu. Menurut mungkin teman-teman akan merasakan hal yang sama. Gimana gimana Teh? Ya, jadi bahan baku manifest itu adalah tabungan semesta tadi, Mas. Oke. Ya, apa yang terjadi sama Widya ketika invoice-nya tertahan, ketika invoice-nya belum terbayarkan dan dia belum menerima uang, itu artinya tabungan semestanya belum cukup, Mas, untuk membuat Oke. uang itu cair. Lalu bagaimana ceritanya proyek itu datang baru? Nah, ketika Mbak Widya terbuka untuk menolong teman-teman, dia menambah tabungan semestanya, membuat data di laptopnya untuk kebaikan, untuk menolong, untuk membahagiakan orang, untuk mensejahterakan orang, dan itu yang balik ke dirinya sendiri. Hmm, hmm, hmm. Jadi ini clue banget substansinya. Kalau teman-teman stuck, bingung harus berbuat apa, terasa semua pintu tertutup, coba terbuka pada sebuah kemungkinan bahwa aslinya kamu udah berkelimpahan, terbuka pada sebuah kemungkinan bahwa pintu kelimpahan itu terbuka hanya dengan bersyukur, terbuka pada sebuah kemungkinan bahwa ketika kamu menginginkan sesuatu, kamu membutuhkan orang lain untuk kamu bantu. Karena terbukalah jalan kamu dibantu sama semesta ketika kamu membantu orang lain. Ya, ya. Teh, aku boleh sedikit cerita sekaligus nanti pertanyaan gitu ya. Mungkin boleh ya sedikit cerita sedikit Boleh. gitu. Aku Oke. tuh kan kerja pertama dulu gajiku kan 400.000 per bulan gitu. Terus kemudian ya kita punya lah ya. Aku pengen punya manifestasi 1 bulan sekian, 7 juta, 10 juta. Semuanya terlampaui gitu ya. 50 juta terlampaui. 100 juta terlampaui. Tapi sampai sampai 250 juta, 300 juta semuanya terlampaui gitu. Tapi apa tuh namanya? Kenapa ya? Kita ini udah punya, misalnya bilang aja kita udah kaya, tapi pengen lebih kaya, lebih kaya, lebih kaya, lebih kaya. Nah itu gimana Teh? Apa nggak bahaya kayak gitu itu? Itu mungkin yang pertama gitu ya. Itu mungkin yang pertama gitu ya. 300 sudah terlampaui. 350 bahkan sejak kenal TVB gitu ya. Aku mencoba untuk hadir sebagai ruang yang kemudian menerima tayangan-tayangan apapun termasuk yang soal hutang kemarin itu udah terus gak ngurus lagi gitu tapi aku kemudian punya ide kenapa aku nggak berpikir investasi aja ya dengan berinvestasi kayak gini aku menjadi tidak terlalu ngoyo untuk bekerja dan lain sebagainya dan aku bisa ngedapetin uang lebih banyak gitu ya nah sekali lagi itu Teh pertanyaanku yang pertama tadi, biar kita nggak rakus, biar kita nggak tamak gitu ya. Itu gimana terus? Terus kemudian yang kedua, aku ingin perkuat lagi deh. Aku dari dulu selalu melakukan sesuatu yang misalnya aku digaji 400.000 gitu teh ya, tapi aku Ya. melakukannya selalu lebih gitu.
seperti Mbak Widya yang pengen ngebantu temen yang lain gitu ya. Teman-teman yang lain kan juga mengalami hal yang seperti itu. Memang point of view-nya aku melihat ada pada tabungan energi. Semakin banyak tabungan energi kita, bahkan tanpa teknik pun manifestasi akan mudah terjadi. Gimana Teh Febi? Ya, bukan kan pertanyaan pertama yang Mas Hendra tadi, tapi gimana ya caranya biar aku nggak rakus dari 300 pengen 200, pengen 500, pengen terus naik. Gini Mas Hendra, kembali lagi ke substansi awal. Bukankah Mas Hendra adalah uang itu sendiri? Bukankah Mas Hendra adalah sumber dari kelimpahan itu sendiri? Ketika kamu memahami bahwa segalanya udah ada di kamu, itu keinginan-keinginan yang terlalu berlebihan tuh udah hilang, Mas. Karena kan semua udah ada. Hmm, 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 Udah hmm. nggak pengen lagi, pengen lebih gede lagi, pengen lebih gede lagi. Itu bukankah itu sebenarnya ego? Oke, 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 Ego oke. itu adalah diri palsu. Hmm, hmm, Ego hmm, itu hmm, hmm. adalah sesuatu yang dibangun sama pikiran. Hmm, Dan hmm, itu hmm, yang hmm. melimitasi kita justru. Kalau masih Oke. pengen, pengen, pengen terus, berarti kita belum merasa bahwa semuanya sudah ada, tersedia, lengkap, sempurna, utuh. Udah ada, Mas, semua. Tergelar udah Oke. ada. Kuncinya apa? Bergetar aja di getaran itu. Yes. Ini penting aku tanyakan karena banyak teman-teman yang mengalami seperti itu, TVB. Jadi tidak ada habisnya gitu. Kita pengen kaya nggak ada habisnya. Pengen ini, pengen itu, pengen ini. Nah minimal setelah dengar ini kita itu punya rem gitu ya. Oh ya Ya, ternyata aku udah yang semuanya ini gitu. Dan makin kita di situ betul. justru makin diguyur rezeki gitu kira-kira ya. Sangat, Mas Hendra. Di titik hari ini, aku udah nggak pengen apa-apa. Di titik hari ini Tapi hanya, hmm, gimana, Mas? tapi Tapi makin TVB seperti itu, makin banyak orang nawari umroh lah, makin banyak orang mau kasih inilah. Aku udah 3 kali nolak Karena dengan halus. indikatornya udah selaras, identitasnya udah Eh, selaras sama kelimpahan, selaras sama putaran semesta gitu. Jadi ini kuncinya ya Mas Hendra ya. Ketika kita masih dalam diri ego, di situ ada penderitaan Mas. Iya, iya, Ketika iya, ada iya. keinginan, ingin, di titik itu ada penderitaan Mas. Dan Oke, itu oke. adalah putaran penderitaan yang nggak akan pernah selesai dan kamu nggak akan pernah bahagia di situ. Yes, oke, 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 Gimana oke. kalau kita sadar pada sebuah fakta bahwa kelimpahan itu udah kita sendiri, bahwa apapun yang kita butuhkan itu udah ada, cukup merasakan itu. Kalaupun tetap ada ingin, boleh. Quantum jamin aja, jangan dipengenin, tapi dirasakan itu sudah terjadi di sekarang, rasakan nyata saat ini sudah terjadi, lima panca indera bersensasi, mata kamu melihat, telinga kamu mendengar, hidung kamu mencium, tangan kamu meraba, hati kamu merasakan, kasih bahan bakar roket emas itu, rasa syukur mendalam, dan kamu akan menerimanya. Oke, oke. Jadi Teh, doanya diganti, Mas. Nggak eh. pengen-pengen, tapi quantum jam aja. And then let go. Quantum Gem. Oke. Lepasin caranya, jalannya, lepasin aja. Nggak ngurus. Ngurus boh piye carane gitu kira-kira kalau Nggak orang Jawa ngurus, ya. nggak mau tahu Eh, pokoknya. eh. Terserah semesta Teh, aja. sebelum aku minta closing ke teman-teman kita, ada Mbak Widya, Bu Nuraini, dan Mbak Norita, serta Mas Ilwan. eh aku pengen deh Teh Feby kasih di breakdown tentang inti sel yang kemudian itu muaranya adalah ruang kosong tadi Teh. Ini mungkin bisa menjadi energi baru buat teman-teman Teh. Silakan. Ya, jadi gini teman-teman. Kita harus memahami tubuh kita, tubuh kita ini terdiri dari banyak organ-organ tangan, kepala, jantung, dan di dalam tubuh kita ini terdiri dari lebih dari 38 triliun sel. Lebih dari 38 triliun sel. Dan di dalam sel itu ada inti sel. Nah, inti sel itu kurang lebih bentuknya kayak bulat gitu. Dan ketika diteliti oleh ilmuwan seantero jagat raya ini, ilmuwan terkenal dunia lah, ternyata ditemukan fakta bahwa inti sel itu berisi 99,99% ruang kosong.
Jadi si inti sel itu bentuknya gini, cuma ada titik gitu, 99,99% itu ruang kosong. Dan materialnya itu hanya 0,1% sekian aja, itu yang material. Nah, ruang kosong ini apa? Ruang kosong ini berisi kecerdasan semesta tanpa batas atau berisi energi tanpa batas. Kecerdasan semesta tanpa batas inilah yang ada di dalam ruang kosong itu yang mengisi proses sistem di tubuh kita, sistem pernafasan, sistem kerja jantung. Lalu sekarang kita simpulkan, ketika tubuh kita terdiri dari 38 triliun sel itu, inti selnya berisi ruang kosong, dan ruang kosongnya itu 99%-nya itu adalah ruang kosong, artinya ruang kosong ini berisi kecerdasan semesta. Kecerdasan semesta ini berisi cinta murni tanpa batas. Bukankah Allah, Tuhan, atau apapun nama itu disebut, bukankah dia mewujud menjadi kecerdasan semesta? Bukankah dia mewujud jadi cinta murni tanpa batas? Iya. Bukankah dia mewujud jadi energi tanpa batas? Artinya, kita dan semua teman-teman itu ada di dalam dia. Iya, 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 Bahwa iya. Allah yang maha besar. Kemarin aku kirimin video tentang universe ke Mas Hendra. Ke Hmm. universe yang tanpa batas, itulah dia. 99,90%-nya itu, Mas Hendra. 99,99% universe itu ruang kosong, Mas Hendra. Oke. Terisi oleh energi tanpa batas itu. Itulah dia. Dia melingkupi kita semua. Dan isi daleman kita 99,99% adalah dia. Oke. Lalu Mas Hendra mau cari Allah kemana? Ke Mekah ya. Dia ada di sini saat ini sekarang. Oke, oke, Dia ada menarik. di dalam setiap makhluk yang kita lihat. Ada dia. Dan kita akan selalu bilang, Subhanallah, melihat segalanya. Karena hanya ada dia. Kita kosong. Oke, Itu Mas oke. Hendra yang bisa dijelasin. Sip, 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 sip. Nah, sekarang sekarang tiba waktunya di mana aku pengen ada closing statement dari keempat sahabat kita. Closing statementnya nanti 1 sampai 2 menit aja. Tapi pastikan teman-teman memberikan closing itu isinya adalah message ya. Pesan kepada sahabat-sahabat kita, penonton Ngaji Roso dimanapun berada, yang sedang berada pada fase atau titik terendah terbawah sehancur-hancurnya, gimana biar nggak hilang harapan, gimana biar dia bisa move on, bisa take off lagi gitu ya, bisa hidup yang lebih baik, bahagia gitu ya, berkecukupan. Aku mulai dulu dari yang paling ini, yang paling jauh dari Johor, dari Malaysia. Silakan Kakak Norita. Okey. Okey, yang I rasa yang paling membantu ialah uh, bila kita tahu cara untuk melepaskan payung yang menahan keberlimpahan itu. Sebab setiap hari bila kita sedut nafas tu, sebenarnya kita menyedut keberlimpahan yang ada tanpa sedar. So untuk menyedarinya kita kena buang payung yang uh, menjadi penghalang keberlimpahan untuk mengalir, untuk kita terima biar uang berjuta. Ya, masa bisa dapat uang berjuta kalau pegang payung, payung tu nak dilepaskan. Dengan cara untuk melepaskan payung itu adalah dengan mengolah rasa benci, rasa yang tidak enak tu buang saja, tak berguna untuk kita. So di kiri ada rasa benci, di kiri ada rasa tak best. Pandang kanan saja, ini yang best, ini yang aku nak. Dah, bila kita tengok kanan, yang kiri kita dah lupakan. Macam kasut, kita pakai kiri kanan, macam tu. So kita pun selalu dalam kehidupan harian tengok kiri yang tak best, aku tak nak. Aku nak yang sini, ini yang aku nak.
Ya, itu cara melepaskan payung yang kita pegang tu yang menahan keberlimpahan untuk mengalir pada kita. Allah Maha Baik. Allah tidak memberi ujian ya. Itu yang data paling salah. Allah tidak memberi ujian. Biasanya kita, kenapa aku miskin? Kerana Allah menguji aku. Oh, no, itu salah. Allah tak pernah menguji kita. Allah nak kita hidup hidup kaya raya, sehat, bahagia. Itu saja. Itu saja data yang aku nak terima sekarang. Data yang lama tu delete wrong. Walaupun satu dunia cakap Allah bagi ujian, I do not want that. My Allah is the best. My Allah baik. Allah tak bagi ujian. Allah nak aku hidup dalam syurga di dunia. Baru dapat syurga di akhirat. Begitu ya. Oke, Ya. thank you Kakak Norita gitu ya. Aku tidak hanya terpana pada pesan-pesannya, tapi aku juga terpesona pada cara ngomongnya gitu ya. Senantiasa kayak kita lihat Ipin Upin gitu kan, seru gitu ya. Makasih ya Kak Norita. Oke, nah sekarang aku pengen geser ke siapa tuh namanya? Bu Nur, Bu Nur Aini dulu. Pesan-pesannya buat teman-teman yang lagi berada pada titik terbawah apa Bu? Oke, untuk teman-teman yang ada di titik terbawah, pesannya kembali aja ke sadar nafas. Nafas juga sebagai penjembatan yang Teh Pebi bilang, sadari nafas bahwa kita adalah ruang kosong, kembali ke dalam diri sendiri, sesejatinya kita sendiri. Jangan pernah menengok keluar, ke dalamlah. Maka di situ disuruh bersujudlah, rukuklah, tundukkan mukamu ke dalam dirimu sendiri. Bertanya kepada dia, sejatinya semesta akan memberikan jawaban. Insya Allah. Pokoknya udahlah di ngaji Roso, banyak narasumber yang juga saya sudah ketemu langsung sama orangnya, banyak yang udah saya ikutin kelas-kelasnya. Begitu ada Revolution Abundance, udah di sini aja. Makanya saya share tuh ke teman-teman, alhamdulillah udah ada yang ikut, dan anak saya juga insya Allah minggu depan juga ikut ya Mas Hendra. Anak saya sudah merasakan keberlimpahan mamahnya, bahkan yang kecil aja udah merasakan keberlimpahan. Udah kita main-main aja, hidup itu jangan dibikin serius, kembali ke dalam diri, kembali terus bersujud gitu, sujudkan pikiran dan otaknya ke tanah yang nggak ada apa-apanya, turun saja kita, lepaskan ego kita, lepaskan emosi-emosi, kemarahan, dendam, apapun bentuknya itu dibuang, dirilis, memaafkan orang lain dengan doa penuh cinta, berikan vibrasinya, insya Allah keberkahan akan kembali kepada kita. Saya yang sudah membuktikan, saya sudah berbagi ke jamaah saya dan mereka sudah mendapatkan manfaatnya. Aduh, thank you banget Mas Hendra, TVB. Next kita bikin acara live aja yuk Mas. Oke, siap, kita offline gitu ya. Aduh, ayo Bu, nggak apa-apa kita bikin catering ya Bu ya, ngopi-ngopi gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Ustadzah Nur Aini ya atas testimoninya yang luar biasa. Aduh, ya Allah, senengnya aku bisa ketemu teman-teman yang luar biasa pada kesempatan siang hari ini. Oke, next, aku ke Mbak Widya. Mbak Widya, tolong kasih pesan-pesan buat sahabat semuanya yang sekarang lagi berada pada fase titik terendah, Mbak Widya. Silakan. Iya, teman-teman semua, ingatlah bahwa sesudah uh, hujan pasti ada pelangi, di mana kita pasti nggak akan ada. Kita sedih pasti karena kita nggak kenal siapa kita dan kita nggak kenal bahwa Allah itu ada. Dan alhamdulillah di Abundant Revolution kita bertumbuh bersama, bener-bener diingetin terus untuk syukur. Aku aja baru tahu tentang sadar nafas syukur itu dari Teh Febi, dan berbuat baik itu nggak ada apa-apanya sama Teh Febi gitu. Mungkin Mas Hendra juga ya itu tadi ditawarin beberapa untuk UMKM, tapi lebih ke sini yang dinamakan aliran kebermanfaatan gitu. Teman-teman mungkin nanti di Abundant Revolution akan diajarkan tentang quantum jam, tetapi Teh Febi mengajarkan aku quantum jamnya itu untuk orang lain malah. Untuk dirinya Teteh sendiri udah enggak. Itu it's amazing Wow, banget buat aku. amazing ya. That's
so much Ya gokil, my Allah. lovely teteh, so much. Bener-bener kayak dia bener-bener kayak ngehadirin sosok akunya gimana. Nanti terus dia senang, terus dia begini. Terus nanti orang yang dia kasih, aduh kalau tahu keseharian Teh Feby itu kan banyak ya practitioner yang dimana mereka buka kelas, tapi in daily life itu is very different gitu. Aku Setuju, bener-bener, setuju. iya kan, maksud aku kayak bener-bener aku tuh ngorek banget. Jadi bagi Iya, iya. aku blessing banget ikut Abundant Revolution tuh bukan karena tujuan aku harus punya project, aku harus punya ini, bukan. Tapi aku malah blessing ketemu figur di mana Allah tuh talk to me, apa yang menjadi proyekturku saat ini. Jadi ketika aku lagi sedih, jadi bukan sekali dua kali aja teteh telepon aku. Pas terakhir teteh telepon aku untuk supaya tegar, itu aku bilang, oh iya di proyektor aku sekarang Ibu Peri. Jadi aku ngelihatnya ada sosok Ibu Peri, even dia selalu bilang kosong, kosong, kosong. Makanya gue udah nggak mau ngomong apa-apa lagi di sini. Cukup momen aku tentang Teteh itu pada saat aku bersama dia. In daily life, Teteh bener-bener Masya Allah baru bangun aja, itu udah langsung sadar nafas syukur. Sehari udah 9 kali. Terus Quantum Jamin buat orang-orang. Orang yang dia kasih beras, orang yang dia kasih makan, itu dia doain lagi di saat mau tidurnya. Mbak Itu Widya, ya, Mbak Widya, nanti bantu aku Quantum Jam juga ya. Nanti aku WA ya. ya, ya. Ih, Masya Allah, bener-bener loh Teh Feby. Aku nggak mau muji figur yang berlebihan, tetapi ini bener-bener aku ngerasain synchronize banget Teh Feby sama Mas Hendra, Insya Allah yang dipilih sama Allah untuk menjadi kebermanfaatan untuk orang banyak. Teman-teman di sana, ayo gabung. Aku nggak lebay, aku nggak gimana-gimana. Bener-bener aku cuman pengen ngasih tahu apa yang udah aku rasain saat ini gitu. Karena kalau misalnya kita nggak terbuka gitu pada sebuah kemungkinan bahwa pada aslinya kita ini adalah entitas tanpa batas gitu. Awalnya mungkin teman-teman akan bingung nih yang nonton apa sih artinya? Ya semua yang kamu mau tuh ada gitu. Semua yang kamu mau tuh di sini saat ini ya sekarang gitu. Which is aku dihadirkan itu aku saksinya loh, sis Nurita nelfonin aku sebelum telepon TVB. Nangis-nangis depression kayak Oh, gimana? oke, oke, oke. Enak cerai. Tiba-tiba berapa hari kemudian, I am happy with dia, I am happy with dia. Aku bilang segini dahsyatnya vibrasinya, Masya Allah. Aku bilang luar biasa teh, karena emang benar-benar kayak aku pikir banyak banget orang hari gini harus banyak melakukan kebaikan deh. Kalau kalian pusing, bingung, coba kalian white zoom sendiri diri kalian, terus kalian bandingin sama yang semesta yang besar ini, terus kalian uplek-uplek pikirannya di situ, situ, situ aja. Sementara banyak banget orang di sini gitu ya, di Abundant Revelation terutama yang berpikirnya disuruh doakan orang lain, disuruh berbuat buat orang lain. Terus kamu masih stuck di situ, kamu kamu coba cross check apa yang udah kamu lakuin buat hidup kamu gitu loh. Ayo guys, come on, just wake up gitu. Bener-bener kita tuh memang harus bener-bener kayak, aduh udahlah, aku udah nggak bisa ngomong apa lagi. Thank you so much, Mas Hendra, Teh Feby, and all my sister brother in here. I love you so much because of Allah. Thank you Thank you, so much. thank you. Wah, Ya, keren banget Mbak Widya. Pokoknya nanti kalau Abundant Revolution butuh bantuan, kita minta bantuan Bu Nur Aini, Mbak Widya, iya, Mbak Norita, betul. Mas Ilman, nggak sungkan-sungkan gitu ya. Feb ya Ya, siap, siap. terasa banget kita nyambung banget gitu ya. Iya, bener-bener, Masya Relate Allah, Siap, Masya banget Allah. Iya, gitu iya. loh Masya siap, ngeliat. Mas Oke, Hendra. Ayo bangun bangsa iya, ini dengan siap, siap, keberlimpahan. siap, Bu Nur, Tau gak makasih. sih, bener-bener Teteh tuh vibes-nya tuh udah berasa banget. Sampai ada orang, aku nggak bisa mikir Mbak Wit, nafas aja Mbak, nafas. Begitu abis itu malamnya langsung, wow, iya ya, hidup amazing katanya. Oke, next aku geser terakhir ke Mas Ilwan. Yuk, pesan-pesan dong buat sahabat semuanya biar teman-teman tuh nggak merasa berjuang sendiri gitu. Silakan, silakan Mas Ilwan. Ya, terima kasih Mas Hendra, terima kasih TVB, terima kasih Bu Nuraini, terima kasih Bu Norita, terima kasih Kak Widya yang 2 jam ini telah menemani kita untuk semakin bertumbuh. Kalau saya sih pesan untuk berubah itu masuk ke komunitas. Karena dalam komunitas itu kita bisa saling memotivasi. Karena kita tahulah kalau mau berubah itu kan naik turun.
turun naik kan, kadang jatuhnya luar biasa kan. Tapi kalau kita berada di komunitas, insya Allah yang lain itu akan ikut mendukung gitu. Istilahnya itu semesta mendukung. Silakanlah gabung sama komunitas Ngaji Roso, gabung sama komunitas Abundant Revolution, ya kan? Pokoknya komunitas ini sangat sangat penting lah untuk sahabat bertumbuh semuanya. Karena dengan komunitas salah satunya itu bisa mempererat silaturahmi kita kan. Yang dulunya belum kenal dengan Mas Hendra, sekarang udah kenal lah dengan subscribernya yang 1 juta kan luar biasa kan. Luar biasa. Terus TVB dengan semangatnya, senyumannya yang luar biasa. Jadi bisa saling kenal gitu. Dulu kita bukan siapa-siapa gitu kan. Jadi semenjak kenal ini berani juga lah muncul sekali-sekali ke media kan. Sebenarnya sih masih agak ragu sih mau ke media-media seperti ini karena memang masih banyak PR yang perlu diselesaikan gitu kan. Jadi ya dengan muncul ke media ini mudah-mudahan semakin sadarlah kita bahwa kita adalah makhluk yang sangat berlimpah. Bayangin aja 30 ribu triliun sel ya yang telah menggerakkan kita kan. Yang harus kita syukuri setiap saat itu luar biasa. Wah, pokoknya segala sesuatu ini udah tercipta. Kata TPB itu segala sesuatu udah tercipta bahkan sebelum kita lahir. Jadi tinggal kita sadari aja lah. Sadari bahwa kita ini insan yang sangat berlimpah. Intinya banyakin tabungan semesta kata TPB kan. Itu untuk menunjang tadi salah satunya apa yang menjadi PR kita supaya lebih cepat tercapai itu ya dengan tabungan semesta. Ya kalau nggak bisa membantu secara finansial minimal membantu senyum lah ya kan. Setiap ketemu orang senyum itu udah vibe-nya udah terasa banget gitu. Sip. Oke. TPB belum ngomong aja itu Mas. Dikasihnya senyum kita udah merasa sangat bahagia itu. Apalagi kayaknya Mas senyum Ilwan. sama TPB. Kayaknya dulu waktu bikin TVB itu ayah ibunya senyum-senyum terus gitu ya. Silakan. Oke ya, thank you ya Mas Ilwan Thank ya. you so Thank you, much. makasih Thank you banyak. so much. Terakhir closing dari TVB, silakan Teh. Aku udah speechless, Mas Hendra. Masya Allah, Masya Allah. Aku cuma mau bilang, Mas Hendra, bukannya kita semua paham ya bahwa kita lahir dari cinta. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang seperti Mas Hendra bilang kalau dalam posisi yang minus atau terpuruk, awalnya harus dari mana? Boleh nggak teman-teman hening sebentar? Diem dulu sebentar, hening dulu sebentar. Solusinya cuma sadar nafas syukur aja, Mas Hendra. Sadari nafas syukur di saat ini. Sadari kita masih dikasih kesempatan umur. Masih dikasih nafas, masih dikasih usia. Modalnya cuma itu aja cukup, Mas, buat bangkit. Beneran, nggak susah. Nggak pakai duit, enggak. Cuma modalnya sadar nafas syukur dan cinta yang besar banget kita sadari bahwa sejatinya kita itu adalah cinta murni tanpa batas. Di dalam cinta itu, nggak usah pakai uang. Bikin tabungan semestanya, cukup 5 menit sebelum tidur, sending love to universe. 5 menit sebelum tidur, sending love to universe. Caranya gimana? Misalnya tadi pagi ngebantuin nenek-nenek nyebrang, kan nggak pakai duit ya, Mas? Bener nggak? Ini bicara minus ya. Kan nggak pakai duit tuh. Ngebantuin nenek-nenek nyebrang. Lalu lihat wajah bahagia nenek-nenek itu. 5 menit sebelum tidur, bayangkan nenek itu tadi diseberangin sama kita, dan kita dikasih kesempatan buat berbuat baik terhadap nenek-nenek itu. Lalu kita diam dan kita bayangkan, nenek-nenek itu sehat. Kita kuantum jamin dia. Nenek-nenek itu sehat, nenek-nenek itu bahagia hatinya, rezekinya lancar, keluarganya semuanya sehat, dia dan keluarganya harmonis, dia hidup dalam kemudahan. Kuantum jamin, bayangin dia senyum bahagia bersama keluarga. Bayangkan kalau ternyata nenek-nenek itu yang kita seberangin dia punya warung misalnya, warungnya bayangin sama kita penuh pembeli, omsetnya banyak. Hanya dengan membayangkan dan meniatkan doa buat dia, Mas Hendra tahu nggak, 90%
itu sudah manifest menuju itu terjadi. Hanya dengan doa dan pikiran, hanya dengan niat dan cinta yang besar terhadap orang lain, itu udah running, jadi rekening semesta. Dan pada saat itu, sending love to Amazing universe. banget. Bayangkan di hati kita ada cinta yang besar itu, bayangkan kayak ada diamond berlian. Dan di dalam berlian ini berisi cinta, kebijaksanaan, dan kasih sayang yang besar. Lalu kita sending love. Bayangkan cinta yang ada di dalam hati kita ini, dia bersinar seperti sinar matahari. Dia seperti putaran bola yang membesar gitu ya, lingkaran membesar, membesar, membesar. Cahayanya yang membesar itu lalu keluar dari badan kita, lalu membesar, membesar, menyentuh seluruh rumah dia. Cahaya cinta, wisdom, dan kasih sayang ini tersentuh anak cucunya dia, tersentuh juga cahaya yang indah ini menyentuh seluruh kota. Misalnya kayak aku di Bandung, seluruh kota Bandung. Setiap yang tersentuh dengan cahaya ini, dia tersentuh dengan abundant. Dia juga ikut abundant. Dan cahaya ini juga mengandung wisdom. Dan dia juga tersentuh hatinya dengan wisdom. Cahaya ini juga mengandung spiritual awakening, yaitu kesadaran. Dan dia juga kena ke kesadaran itu. Dan meluas se-kota Bandung, meluas lagi se-Jawa Barat, meluas lagi se-Indonesia, meluas lagi se-Asia, meluas lagi seluruh dunia, dan kena sentuhan cinta itu ke seluruh makhluk, yang menggambarkan pada akhirnya seluruh makhluk berbahagia dan terlepas diri dia dari kesengsaraan dan penderitaan. Lalu cahaya ini melebar, melebar, melebar ke semesta. Dan pada saat dia melebur ke semesta menjadi satu, lalu cahaya itu akan balik kembali ke kita. Tetapi feedback baliknya udah jadi cahaya yang powernya gede banget, Mas. Saat hadir di sini, vibrasi kita tuh bakal naik dan itu akan selaras sama semesta. Itu yang membawa kita akan penuh kelancaran, kelimpahan, abundant di besok. Itu 5 menit sebelum tidur yang kita ceritakan di kelas. Itu aja sih pesennya kalau untuk teman-teman. Nggak pakai duit kan, Mas, itu? Berasa teh, berasa banget teh, beneran. Saya sampai merinding-merinding. Cukup Baik, pakai baik. cinta. Cukup pakai cinta yang tulus, cinta yang besar. Makanya aku bilang sama Hendra dan teman-teman, semuanya selesai dengan cinta. Permasalahan selesai dengan cinta. Kuncinya apa? Welcome love. Artinya apa? Kebahagiaan welcome, terima. Kesedihan welcome, diterima. Ketika itu diterima dan alirannya tidak disumbat, mengalir, and then sending love. Jadi kuncinya welcome love, and then you must be sending love to universe. And then that will be back again to you. And then we love you, Teteh. We love you so much. I love you. Terima 5 kasih, menit sebelum Teh tidur ya, Feby, sayang. Mas I love you, Hendra. sayang. Mas, mute. Mas Hendra, mute. Ke-mute, Mas Hendra. Oke. Aduh, aku nggak bisa berkata-kata apa-apa lagi Ya, nih, ya Allah. Masya Allah. Dimanapun teman-teman berada, dalam kondisi terpuruk bagaimanapun, tetap yang kita punya nafas, kita syukuri nafas. Ketika kemudian itu udah terjadi, kita akan merasakan bahagia tanpa syarat, dan dengan seperti itu, vibrasi akan membaik dengan sendirinya. Seiring dengan vibrasi yang membaik itu, kabut akan segera berlalu dan sinar mentari akan kembali bersinar menerangi bumi, gitu ya, Teh Febi ya. Sahabatku semuanya, Mas Ilwan, Mbak Widya, Ibu Norita, Ibu Nuraini, dan Teh Febi, sekali lagi terima kasih banyak ya udah bersedia hadir sore hari ini. Dan aku ingatkan kepada sahabat semuanya yang nanti pengen gabung join di batch 9 di tanggal 27 Februari. Masih ada seat ya, sekitar 40 atau berapa gitu. Terus nanti yang pengen ikut Zoom spesial di tanggal 14 Februari gitu ya. Dan sekali lagi Mbak-mbak, ibu-ibu ya, kakak-kakak semuanya, terima kasih atas waktunya ya.
Thank you Terima so Makasih, much, kasih. Mas makasih. Hendra. Sehat, Thank you. bahagia I love selalu. you so Oke. much. I love you all. Love We you love all. you. Bye. Bye.